Oke, selamat datang, siap-siap ya. Karena dalam beberapa menit ke depan, kita bakal bongkar total cara pandang Anda soal lemak tubuh. Ini bukan soal penampilan aja, tapi ada cerita fisiologis yang jauh lebih dalam di baliknya. Kita mulai langsung dengan kalimat yang wow, kuat banget. Lemak adalah beban seumur hidup yang menyiksa jantung. Ini bukan buat nakut-nakutin ya, tapi ini jadi pondasi kita buat ngerti apa sih yang sebenarnya terjadi di dalam tubuh kita pas lemak itu numpuk. Ya kan? Kebanyakan dari kita mikirnya lemak itu, ya gitu aja, cuma masalah kosmetik, cuma ransel berat yang bikin baju jadi sempit, beban mati yang kita bawa kemana-mana. Tapi, gimana kalau saya bilang, kenyataannya itu, lemak itu nggak pasif sama sekali. Justru sebaliknya, dia sangat aktif dan banyak maunya. Nah, ini bagian yang menarik. Buat benar-benar paham soal si penjahat ini, yaitu lemak, kita justru harus mulai dari pahlawan yang sering banget kita lupain. Siapa dia? Jaringan otot kita. Jadi, coba bayangin otot itu kayak power bank super canggih punya tubuh kita. Ini tempat paling aman dan paling gede buat nyimpen energi dari karbohidrat dalam bentuk glikogen. Jadi, pas kita makan, energinya itu dicolok dan disimpan rapi di otot. Siap dipakai kapan aja kita butuh. Logikanya, makin gede power bank kita, ya makin banyak energi yang bisa kita simpan dengan aman kan? Nah, di sini kelihatan banget bedanya. Otot itu kayak mesin penggerak. Dia fungsional, dia ngebakar energi, dia bangun stamina. Terus lemak, wah kebalikannya. Lemak itu cuma beban mati. Dia nggak ngasilin tenaga apa-apa, tapi dia terus-terusan minta jatah preman energi tanpa ngasih kontribusi balik. Dan disinilah prinsip kejamnya tubuh kita mulai main. Prinsipnya simple, use it or lose it. Otot itu jaringan yang mahal perawatannya. Kalau kita nggak kasih dia stimulus, ya lewat olahraga misalnya, tubuh kita bakal mikir, ini kayaknya nggak kepake nih, ngabisin energi aja, akhirnya ya udah dibiarin aja menyusut. Oke, jadi apa yang terjadi kalau power bank otot kita makin kecil, tapi colakan energinya alias makanan terus-terusan masuk dengan deras? Nah, disinilah bencana metabolik itu dimulai. Analogi dari sumbernya ini keren banget. Coba bayangin makanan kita yang penuh karbo, nasi, mie, roti, segala macam, itu kayak banjir bandang. Sementara itu, otot kita yang udah menyusut karena jarang dilatih, itu cuma kayak gelas kecil. Apa yang terjadi kalau banjir bandang coba dimasukin ke gelas kecil? Ya jelas, meluap kemana-mana. Dan proses meluapnya itu begini nih. Pertama, gula yang nggak bisa ditampung otot itu tumpah ruah ke aliran darah. Ini bikin pankreas kita kerja rodi, sampai akhirnya terjadi yang namanya resistensi insulin. Dan ujung-ujungnya, tubuh kita udah nggak punya pilihan lain. Semua kelebihan energi itu, ya diubah jadi lemak, titik. Nah, dari sinilah kita sampai ke inti pembahasannya. Kita bakal bongkar fakta tersembunyi dari si jaringan lemak ini. Jadi, balik lagi ke pertanyaan di awal tadi, apa benar lemak itu cuma gumpalan pasif, cuma ransel yang bikin kita berat? Jawabannya, mungkin bakal bikin Anda kaget. Kenyataannya adalah, sel lemak itu hidup. Ini poin paling penting. Mereka bukan gudang pasif. Setiap sel lemak itu punya metabolismenya sendiri. Mereka bukan penumpang gelap, tapi mereka adalah penumpang yang rewel, yang nuntut terus buat dikasih makan. Dan buat ngelayanin para penumpang baru yang banyak maunya ini, tubuh kita melakukan sesuatu yang luar biasa sekaligus mengerikan. Namanya angiogenesis. Artinya apa? Tubuh kita dipaksa bangun jalan tol baru, infrastruktur baru berupa pembuluh darah, cuma buat ngasih makan jaringan lemak ini. Dan seberapa besar infrastruktur baru ini? Siap-siap ya. Estimasi medis itu nunjukin, untuk setiap 10 kg lemak tambahan di tubuh kita, tubuh harus membangun lebih dari 100 km pembuluh darah baru. 100 km! Itu kira-kira jarak Jakarta ke Bandung loh. Gila kan? Oke, sekarang kita sampai ke bagian akhir. Kita lihat gimana semua beban ini akhirnya jatuh ke satu organ yang kerja nonstop tanpa istirahat. Ini sebenarnya masalah fisika yang simpel banget. Makin banyak dan makin panjang pipa yang harus dialiri air, makin berat kerja pompanya kan? Nah, ratusan kilometer pembuluh darah baru ini, itu secara drastis nambahin beban kerja jantung kita. Hambatannya jadi luar biasa besar, dan jantung harus ngelawan itu semua setiap detik, setiap hari. Makanya istilah kerja rodi dari sumber kita ini pas banget. Jantung kita itu benar-benar dipaksa kerja rodi. Nggak ada pilihan lain.
Dia harus kerja lembur, terus-menerus, dengan tekanan super tinggi, cuma buat mastiin darah sampai ke setiap sudut jaringan lemak baru yang nggak berguna itu. Konsekuensinya, ya gampang ditebak. Ini adalah jalan tol menuju hipertensi, alias tekanan darah tinggi. Bikin kita capek terus-terusan, bahkan bisa bikin jantung bengkak. Dan ini bukan bengkak karena sehat ya, tapi karena stres. Dan ujung-ujungnya, risiko penyakit jantung jadi meroket. Jadi, intinya apa? Intinya adalah ini, lupakan anggapan kalau lemak itu cuma masalah penampilan. Lemak tubuh itu bukan gudang pasif. Dia adalah organ aktif yang ngenain pajak yang sangat tinggi ke jantung Anda. Pajak yang dibayar dengan kesehatan jantung kita. Nah, sebagai penutup, saya mau tinggalin satu pertanyaan buat Anda renungkan. Setelah tahu kalau setiap gram lemak ekstra di tubuh itu bukan cuma beban mati, tapi beban hidup yang nuntut buat dilayani oleh jantung Anda, sekarang, gimana cara Anda memandang beban di dalam tubuh Anda? Coba direnungkan. Terima kasih sudah menyimak.